Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mudah membaca candlestick tanpa perlu menghafal. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ucapkan selamat bergabung di channel ini bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini ya teman-teman. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang dari India yang sudah berkunjung ke channel ini dan sudah subscribe ya. Saya tidak bisa berbahasa Inggris ya, jadi saya sambut saja dengan bahasa Indonesia. Oke. Di sini teman-teman saya sampaikan juga kepada teman-teman, barangkali teman-teman mendapatkan japri dari seseorang mengatasnamakan saya Saifullah Banyuwangi, sebaiknya jangan dipercaya teman-teman ya, karena kemarin ada oknum yang mengatasnamakan saya dan menawarkan investasi, titip dana dan semacamnya seperti itu ya. Dia menggunakan Telegram dengan foto profil dan nama saya teman-teman Saifullah Banyuwangi seperti ini, tetapi di sini ID-nya sekolah digital underscore Indo, S-nya double ya teman-teman ya. Huruf S di sini double seperti itu. Terus di sini juga dia membuat channel teman-teman, channel Telegram, membernya cukup banyak ya, 162 orang. Di sini juga menggunakan nama Sekolah Digital Indonesia, t.me/Sekolah Digital Banyuwangi, tetapi S-nya double. Ketika teman-teman menjumpai seperti ini, silahkan segera diblokir teman-teman, atau teman-teman bisa juga konfirmasi kebenarnya kepada saya melalui Telegram resmi saya yang ini teman-teman ya. Ini Telegram resmi saya, Saifullah underscore SDI. Ini huruf kecil semua ya. Ini adalah Telegram pribadi saya. Terus ini adalah Telegram admin SDI teman-teman ya, Sekolah Digital underscore Indo. Huruf S-nya besar, D-nya besar, dan I-nya juga besar teman-teman. Dan ini adalah channel Telegram Sekolah Digital Indonesia, yaitu @sekolahdigital Banyuwangi, hurufnya kecil semua. Selebihnya jika selain itu teman-teman, teman-teman dijapri atau ditawari produk apapun, tolong jangan dipercaya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup umum, link grupnya sudah ada di deskripsi video ini teman-teman. Selain link tersebut, tolong jangan dipercaya ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama teman-teman, kita langsung masuk ke cara mudah membaca candlestick tanpa perlu menghafal. Kenapa di sini saya sampaikan tanpa perlu menghafal teman-teman? Karena seperti ini ya, kalau kita lihat teman-teman di market ya, candlestick itu banyak sekali macamnya teman-teman, banyak sekali jenis-jenis dan polanya seperti itu ya. Contoh ketika kita menjumpai candlestick seperti ini, namanya hammer ya teman-teman. Kalau kebalik seperti ini inverted hammer, terus ini shooting star seperti itu, ada hanging man, terus ada juga bullish pin bar, ada bearish pin bar ya, terus ada juga long legged doji, ada butterfly doji, terus ada gravestone doji, four price doji, dan masih banyak lagi pola-pola lain juga teman-teman. Kalau kita lihat di market ya, seperti ada bullish engulfing, ada tweezer bottom, mungkin ada tweezer top, ada bearish engulfing, ada harami, halali, mubadhiri, atau apapun itu ya teman-teman. Intinya ketika teman-teman menghafal semuanya satu persatu, maka waktu teman-teman akan habis untuk menghafal itu, dan teman-teman tidak akan segera berani untuk terjun ke dunia trading. Nah, oleh sebab itu di sini di video kali ini saya akan mengajarkan cara mudah membaca candlestick berdasarkan sejarah dari candlestick itu sendiri, dan kita menggunakan ilmu karakter candlestick di sini teman-teman. Oke. Jika saya ilustrasikan teman-teman, proses terbentuknya candlestick itu seperti ini ya. Dulu Mr. Monahi Sahoma mencetuskan suatu candlestick itu untuk mencatat pergerakan harga komoditas beras di Sakata saat itu ya. Jadi di mana dalam suatu candlestick teman-teman itu ada diciptakan untuk mencatat history market ya, dengan tujuan dengan membaca history dari market tersebut, kondisi pasar tersebut saat itu, kita bisa tahu arah market, kira-kira harga akan bergerak naik atau harga akan bergerak turun seperti itu. Contoh seperti ini teman-teman. Bagaimana sih proses terbentuknya candlestick? Saya ilustrasikan seperti ini. Ketika di market ada suatu barang atau komoditi seperti itu ya, ataupun mata uang. Ketika mata uang atau komoditi tersebut banyak orang-orang yang membeli teman-teman ya, banyak buyer yang hadir, maka secara otomatis hukum market akan berlaku teman-teman, di mana hukum pasar ketika barang sedikit pembeli banyak maka harga akan naik seperti itu, dan terbentuklah candlestick
bullish seperti itu. Sebaliknya ketika barang melimpah ya, penjual terus hadir dan banyak penjual yang hadir teman-teman, maka harga akan turun dan terbentuklah candlestick bearish. Itu sejatinya proses terbentuknya candlestick teman-teman. Lantas dari candlestick itu informasi apa yang kita dapat baca teman-teman ya. Ada informasi yang hadir dari satu candlestick yang dapat kita baca ketika candlestick itu terbentuk dalam satu periode ya. Kan candlestick itu biasanya pastinya terbentuk untuk satu periode tertentu begitu ya. Ketika teman-teman buka di time frame 5 menit, maka satu candlestick itu mewakili periode selama 5 menit begitu ya. Contoh di sini. Ketika kita menjumpai candlestick 5 menit misalkan seperti ini, atau candlestick 1 jam seperti ini, maka kita tahu bahwa selama 1 jam sebelumnya, atau selama, jika ini candlesticknya 5 menitan ya, berarti selama 5 menit sebelumnya harga open price di market dalam pintu masuk ke awal periodenya ya, begitu perpindahan periode di awal 5 menitnya, itu harga berada di sini teman-teman. Nah, selama satu periode 5 menit tersebut harga itu sempat naik turun teman-teman, sempat turun ke sini, sempat naik juga ke sini ke harga tertinggi dan akhirnya close di sini teman-teman. Atau ketika candlestick merah juga seperti itu, ketika di awal periodenya dia buka market di sini ya, setelah itu harganya turun, sempat turun, bahkan sempat naik di sini juga di harga tertinggi dan endingnya close di sini. Dan itulah proses dari satu candlestick teman-teman. Nah, lantas tugas kita adalah bagaimana kita bisa membaca berdasarkan informasi dari candlestick tersebut ya, karena seperti ini. Candlestick itu kan terbentuk dalam satu periode tertentu ya. Jadi candlestick itu terbentuk katakan di 5 menitan seperti itu, di periode 5 menit. Berarti kita bisa memprediksi bahwa selama 5 maksimal 10 menit ke depan akan terbentuk candlestick apakah akan terbentuk candlestick hijau atau merah seperti itu ya. Jadi itu intinya. Nah, dengan berdasarkan informasi dari candlestick tadi, kita juga dapat membaca history market teman-teman, dimana dengan membaca history market kita bisa tahu harga sebelumnya dari suatu komoditi tersebut pernah naik di harga berapa, harga tertingginya dan harga terendahnya berapa. Saat ini ketika kita berada di market itu sedang berada di area mana seperti itu, apakah tren sedang ada di tren apa, apakah sedang di tren sideways atau di uptrend atau di downtrend, kita bisa tahu dengan membaca history dari market seperti itu. Terus tujuan dari membaca history market tadi adalah kita agar dapat memprediksi harga yang akan datang, apakah akan terjadi kenaikan atau penurunan seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita buka cara membaca candlestick teman-teman. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu teman-teman. Ketika kita di market misalkan ya, ketika kita berada di suatu market, ketika kita menjumpai candlestick hijau ya, candlestick hijau seperti ini, sumbu panjang sama panjang atas bawah seperti ini kalau berdasarkan sifat dari candlestick teman-teman, karena candlestick sama dengan manusia juga ya, ada sifat, ada karakternya seperti itu. Nah, kalau informasi dari sifatnya, sifat itu menentukan arah harga selama beberapa periode ke depan teman-teman, selama beberapa candle ke depan. Itu perbedaannya ya, kalau sifat itu menentukan arah harga beberapa candlestick ke depan. Nah, di sini kita fokus pada karakter. Karakter itu akan membentuk candle berikutnya seperti itu. Jadi karakter itu akan membentuk candle berikutnya langsung seperti itu. Kira-kira kemana seperti itu ya. Nah, ketika kita menjumpai candlestick hijau seperti ini teman-teman, ini pertanda bahwa market masih kuat teman-teman, kuat naik seperti itu. Jadi kita bisa buy di candlestick berikutnya seperti itu ya, kita bisa eksekusi buy. Nah, contoh lagi cara membaca candlestick itu seperti apa? Begini teman-teman, ketika kita melihat bahwa proses terbentuknya candlestick dalam satu periode itu adalah hasil proses negosiasi antara seller dengan buyer ya. Misalkan ketika kita menjumpai tren sedang naik misalkan ya, ketika kita menjumpai tren sedang naik, sedang uptrend, market sedang dalam keadaan uptrend, tiba-tiba kita menjumpai candlestick bullish pin bar seperti ini ya,
bullish pin bar seperti ini, nah maka kita bisa open buy di candle berikutnya teman-teman, karena kenaikannya pasti akan terjadi masih seperti itu. Karena kenapa kita eksekusi buy di sini? Karena market kondisi sedang naik teman-teman ya, sedang uptrend, dan di sini candlestick ini terbentuk. Awalnya candlestick ini menjadi merah teman-teman, seller datang penjual dan turunlah harga hingga ke sini teman-teman, sehingga setelah itu hadir juga pembeli teman-teman, hadir pembeli dan hadir terus pembeli selama satu periode tersebut, sehingga pembeli lebih mendominasi dan akhirnya harga naik teman-teman, harga naik sampai sini dan close di sini, terbentuklah candlestick pin bar seperti ini. Nah ya, nah jadi candlestick sumbu bawahnya ini teman-teman, sumbu bawah ini sejatinya adalah sebelumnya adalah candlestick merah seperti itu. Jadi ini pertanda bahwa merah itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan bullish ya. Berarti di sini bullish lebih kuat, jadi buyer lebih kuat, otomatis di sini kita bisa open buy seperti itu ya. Jadi kita bisa mengamati kekuatan mana yang lebih kuat antara buyer atau seller, mana yang sedang berada dalam tekanan, buyer atau seller. Ketika seller sedang berada dalam tekanan berarti kita harus cenderung buy seperti itu ya. Namun yang kita lakukan di sini adalah memprediksi teman-teman ya, memprediksi market ke depan akan naik atau akan turun seperti itu. Yang namanya prediksi dan semua trader di dunia itu yang bisa dilakukan adalah prediksi juga teman-teman. Gak ada trader yang tahu pasti bahwa berikutnya akan naik dan berikutnya akan turun. Gak ada yang tahu pasti seperti itu teman-teman. Jadi prediksi pun karena ini sifatnya adalah prediksi, maka karena sifatnya prediksi, ada kalanya kita juga salah memprediksi. Apa penyebab kita salah dalam memprediksi market? Ada faktor lain teman-teman ya, seperti isu fundamental misalkan. Karena market itu tidak terbentuk hanya karena history market saja seperti itu. Jadi harga itu, kenaikan harga atau penurunan harga itu tidak hanya terjadi akibat historical dari market itu sendiri, tetapi juga ada isu-isu fundamental yang mempengaruhi pergerakan harga. Jadi bisa jadi ketika sebelumnya kita memprediksi bahwa di sini akan terjadi kenaikan, namun ternyata tiba-tiba ada berita yang memberitakan bahwa akan mengalami penurunan dan mengibatkan seperti ini, sehingga di sini justru terbentuk candlestick merah. Itu bisa jadi teman-teman. Karena kenapa? Karena isu fundamental tadi juga sangat berpengaruh. Namun di sini tugas kita selaku trader adalah memperbesar kemungkinan bahwa prediksi kita itu benar dan memperkecil kemungkinan prediksi kita itu salah. Seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaca histori minimal 2 hingga 3 candle begitu ya. Jadi nanti kita akan belajar mungkin di part 2-nya ya, di part 2-nya nanti bagaimana sih cara menggunakan ilmu karakter candlestick ini dengan baik dan benar seperti itu ya. Mungkin di part 2-nya nanti kita lanjut seperti itu. Nah, candle mana saja yang kita baca dan wilayah entry-nya di mana nanti akan saya jelaskan di part 2-nya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih cepat tanpa perlu menunggu saya upload di YouTube, silahkan teman-teman gabung di e-course sekolah digital ya. Linknya ada di deskripsi video ini. Nanti teman-teman bisa live edukasi juga di sana seperti itu. Terus teman-teman bisa belajar digital marketing juga, mulai dari Facebook Ads ya. Teman-teman juga akan saya ajarkan bagaimana cara membuat website seperti itu ya. Terus teman-teman saya ajarkan juga bagaimana cara membuat website membership, terus membuat Canva tutorial dan semacamnya, dan banyak lagi yang lain, email marketing juga. Jadi lengkap banget teman-teman. Pastikan teman-teman gabung sebelum harganya naik teman-teman, karena saat ini masih promo dan harga masih murah, dan masih saya berikan e-course-nya secara gratis. E-course bonusnya ada 7 bonus e-course ya. Oke, saya rasa cukup video saya kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.